Tapi kalau belajar metafisika, Siapa bilang manusia tidak bisa mengobati diri sendiri dengan cara rasional dan alamiah? Iya, psikotronika menjawabnya dengan memberikan metode pelatihan psikotronika S2 pengobatan. Pelatihan ini melengkapi kemampuan para alumni yang sudah mengambil pelatihan S2 bela diri canggih dan bisnis. Metode pengobatan psikotronika merupakan implementasi dari ilmu metafisika untuk meningkatkan kualitas kesehatan sumber daya manusia dalam kehidupan masyarakat. Seperti apa ya? Pemirsa, yang menarik dari program pelatihan psikotronika S2, selain ada program pelatihan di bidang bisnis ataupun bela diri canggih, ternyata ada juga pelatihan psikotronika di bidang pengobatan, yang konon katanya bisa menyembuhkan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, pengen tahu kan gimana sih serunya program pelatihan S2 ini, sambil saya juga bisa nggak jadi penyembuh? Langsung aja kita masuk. Teori selalu diberikan di awal pertemuan. Teori ini memberikan dasar-dasar pengobatan yang bisa diaplikasikan secara luas. Sedang kemampuan para peserta tergantung seberapa sering berlatih dan mengaplikasikan dalam kehidupannya. Pelatihan ini mengajari peserta memiliki kemampuan pengobatan alternatif dengan energi murni gelombang tubuh hasil pengolahan diri melalui transfer energi simultan untuk mempercepat recovery dan meningkatkan antibodi untuk melawan penyakit. jadi tujuan dari konsep ini adalah supaya merubah masyarakat kita yang tadinya selalu minta tolong, diobatin, ya, yang tadinya menjadi pasien, kita rubah mindset bangsa kita supaya menjadi mengobati dirinya sendiri dan dilatih lagi akan menjadi pengobat. Pelatihan S2 pengobatan ini mengajari peserta untuk mengaktifkan gelombang energi alfa, gamma, dan delta yang diperlukan untuk pengobatan melalui meditasi dan mandi power. Gelombang energi positif yang sudah aktif nantinya akan mengikis energi negatif yang bersemayam di dalam tubuh. Melalui bandul kristal ini pun bisa dideteksi penyakit mana saja yang ada di dalam tubuh serta mengetahui kadar kepekaan dari pasien. Bandul bergerak ke arah berlawanan dengan arah jarum jam, berarti ada sejumlah energi negatif. Nah, saatnya transfer energi. Untuk penyakit yang ringan, teknik pengobatan bisa dilakukan dengan pemijatan. Melalui pemijatan, gerakan tangan mencari sendiri energi negatif. Untuk pengobatan ke lawan jenis, bisa pula dilakukan dengan mengendalikan si pasien untuk mengikuti gerakan si pengobat. Memang diperlukan kerjasama dan keikhlasan pasien untuk keberhasilan proses pengobatan. Transfer energi bisa dilakukan seperti ini, layaknya orang yang kesetrum. Nah, kalau yang ini, saya sedang melakukan transfer energi melalui jempol tangan. Pemirsa, saya akan coba dulu transfer energi lewat via jempol. Coba mas. Saya transmitter. Gimana mas? Kerasa mas? Iya, rasa. Rasa? Iya. Iya. Berbagai hal yang berhubungan dengan teknik pengobatan yang sudah umum pun dilakukan di sini. Sebut saja hipnotis. Psikohipnotis dilakukan untuk mengubah perilaku negatif dari seseorang yang bisa berakibat buruk pada kesehatannya, seperti kebiasaan merokok, stres, makan berlebihan, dan lain-lain. Kalau yang ini pengobatan dengan menggunakan jarum energi. Melalui titik-titik akupuntur, jarum energi diletakkan selama beberapa menit dan hasilnya bisa dirasakan langsung. Teknik endoskopi dilakukan untuk pengobatan penyakit organ dalam. Tangan ini akan bergerak untuk mencari titik-titik negatif. Mediasi laser dilakukan untuk mengobati luka-luka yang belum kering benar, seperti pengobatan yang satu ini. Pelatihan S2 pengobatan ini juga mengajari deteksi dan pengobatan penyakit jarak jauh menggunakan foto. Bandul kristal akan mendeteksi gelombang energi negatif, selanjutnya dilakukan transfer energi melalui foto atau telepon. Pasien mengikuti semua instruksi dari si pengobat. Memang cara pengobatan ini memotivasi si penderita agar sadar akan penyakitnya dan berkeinginan serta berkeyakinan untuk sembuh. Jadi dalam psikotronika adalah, jadi kita ingin menyadarkan bahwa jadi manusia itu punya kekuatan, punya revitalisasi. Jadi kita sebagai pengobat hanya membantu untuk memulihkan antibodi yang ada di setiap manusia untuk pulih kembali. Jadi di sini dalam psikotronika adalah kita inginkan adalah
apapun bentuk penyakitnya, kita kembali pada diri manusia sendiri agar dia menerapkan sistem positif. Ya, jadi pasien tadi kita terapkan sistem positif agar nantinya akan lebih mempermudah segala penyakit yang ada, mulai dari aspek penyakit medis maupun non medis. Jadi artinya adalah kita akan menstimulus tubuh manusia agar menjadi positif dan insya Allah dia akan memulihkan diri sendiri. Segala bentuk penyakit insya Allah akan lebih berkurang, seperti itu. Secara umum pelatihan S2 pengobatan ini bertujuan untuk membentuk jiwa sosial yang mandiri dan berkualitas. Niat diri yang mendapat restu hati nurani sangat penting karena energi yang dipakai dalam pengobatan berasal dari pancaran kekuatan hati nurani. Oke pemirsa, latihan udah usai dan kita semua sudah dinyatakan lulus dari S2 Psikotronika di bidang pengobatan. Sekarang tinggal giliran saya untuk menunggu dipanggil untuk dapat sertifikat.